Benedetta. Harus ditahan-tahan sampai late game untuk Benedetta. Masalahnya Benedetta di area late game pertama dia tuh udah punya life steal, dia udah punya item defense biasanya sayap atau brute force. Ya. Bakal lebih cepat dan susah ditangkap dengan lapu-lapu. Minusnya melee kan, yang ngejarnya capek gitu kejar Benedetta. Paling dia cuma ngandalin level fighternya buat ngejar. Langsung ultimate aja gitu. Nah makanya dia harus cicil dulu dari awal ya kan, cicil. 3 hit kan. Iya. Gak boleh inilah, gak boleh pelit ultimate. Gue tiap kali ada selalu pakai. Soalnya cooldownnya cepet banget. Iya, enak banget. Kan? Lapu-lapu enak banget. Jangan sungkan pakai gitu. Pokoknya kelihatan musuh langsung pakai gitu. Stokin dia biar takut, biar segan. Ada langsung jiper gimana ya itu Om Awa ya. Tapi Tigreal Om Awa menjadi pilihan dari tim Geekfam Junior. Tidak ada Sylvana. Gak ada Digi juga. Sylvana emang udah nggak itu kali ya, di mana di arah MBL mungkin belum jadi top priority ya, tapi jujur Sylvana itu hero yang sangat menyebalkan dan ya karena dia bisa tiba-tiba ini kan, kayak dia mundur, tapi dia bisa buka inisiasi juga dengan Imperial Justice, ngagetin orang lah istilahnya. Aku sih suka banget pakai Sylvana ya, dan Sylvana emang bener-bener kata Oji tadi kalau Sylvana bareng sama Selena itu bener-bener combo haram banget. Ketika udah ke-trap dengan Abyssal Arrow atau dengan Imperial Justice, udah itu mau ngapain kita? Ya udah. Dan ternyata ada Tamus yang diamankan kali ini untuk berada di sisi EXP lane. Iya. Oke, gold lane-nya Opung ternyata dia pakai lapu-lapu. Team fight bakal kuat banget dari tim Siren. Sedangkan Geekfam Junior ada Rapture pertukar posisi. Nggak mungkin lah ya. Saya baru bahas Kimi kemarin sama keluaran ini ya. Nggak mungkin lah ya, langsung tukar roll kayak gini kan nggak mungkin ya. Ini ngebuk aja ini, ngebuk. Kenapa Kimi? Oji. Kenapa Kimi? Sejujurnya Eke nggak tahu sih, cuma ini Kimi berat banget. Pertama, lapu-lapu udah pasti pakai flicker. Iya pasti. Nah, ya kan, lapu-lapu walaupun udah nge-flickerin Kimi walaupun dia geser dengan slide-nya, tapi tetap Brave Fighter saya tuh kan jalan-jalan. Bisa kejar 3 kali kan. Jalan-jalan, moeng, gebruk. Bejol palanya sudah. Belum diketok lagi sekali. Dipelimpir lehernya. Iya makanya, kan dia pasti kan pas Brave Fighter, abis itu dia masih bisa stun sambil ultinya. Dar. Jadi kayak, jujur ya, jujur juga berat banget kalau pakai Kimi. Oke, tapi sepertinya Geekfam mau bertaruh untuk memakai Kimi di sini. Mungkin akan ada strategi-strategi yang lain dilakukan oleh seorang Geekfam. Lebih karena gambling sih. Kalau menurut gue lihat tuh gambling banget. Iya. Atau comfort hero juga bisa. Comfort hero. Enggak, sama atau mungkin power hero. Betul. Power pick ya. Jadi kayak ya udah gue pakai Kimi gue yakin kok bisa menang. Nah. Oke. Karena yang penting adalah keyakinan. Benar, yakin aja dulu urusan belakang soal menang ya. Iya. Dan Dylan bakal coba untuk meng-cutting sepertinya dari para pemain tim. Enggak. Dylannya enggak bakal nge-cutting. Hanya untuk meng-cover saja. Jay memilih untuk di arah mid lane terlebih dahulu. Sambil lihat Freya-nya. Benar-benar bakal coba dipaksa klaim ini ada first blood di bawah menit yang pertama. 34 detik bermain sudah ada first blood didapatkan oleh para pemain dari tim Geekfam Junior. Iya, sama seperti di match pertama tadi Geekfam mengungguli dari skor ya, sempat 3-0. Dari early game-nya memang mereka bisa nge-press ya karena mereka punya Selena juga, mereka punya peralatannya, toolsnya ada banget. Kimi juga bisa untuk haras early ya kan. Benar. Tapi kita bakal lihat nanti ketika masuk ke mid game apakah mereka akan bisa bertahan atau mungkin Siren tidak akan melihat mid game kah? Dan ingat Kimi nggak dapetin blue buff di awal ini udah berat banget. Kenapa? Kimi itu butuh banget blue buff untuk energinya. Ya, energinya kan boros banget di early dan juga di mid game. Itu dia kenapa butuh banget blue buff. Yes, tapi lihat Ginfis selalu ejector pakai ke arah seorang blue buff. Dan ini membuat Hans, kalau kalian sadar, Hansnya jadi lama untuk farming dan bahkan ngelepas 4 orang udah harus untuk mengcover permainan dari tim Geekfam. Kalian bakal coba dapetin 1 poin lagi tambahan. Seperti game yang tadi. Iya, 2-0 diamankan untuk Geekfam kali ini. Dan seperti di match pertama tadi dan kalau kita lihat sekarang dari seorang Tednya udah mulai coba diharas oleh 3 orang dari Geekfam. Bukan hanya itu aja, kali ini Geekfam benar-benar coba sedikit untuk mengharas para pemain dari tim Siren. Kenapa? Karena mereka pun sadar mereka sedikit terlambat dalam melakukan rotasi. Di sini goldnya, walaupun Geekfam lebih unggul, tapi dari arah mid lane-nya Hans sepertinya agak sedikit tertinggal oleh seorang J. Memilih untuk mencoba mendapatkan 1 buah turtle di arah top lane. Di setup udah ada Rapture, Aegir udah standby posisi bersama dengan Naga Cica ini dia meremangkan retribution Israel. Ternyata Kagura berhasil menyelamatkan tapi harus kehilangan 1 buah poin. Masih ada pengen sekarang belakang dari Rhea.
Pertukaran ini tidak cukup adil. Turtle ditukar dengan seorang Jaebar. It's okay. Mereka etis setidaknya masih dapetin objektif. Iya, setidaknya mereka sudah berjuang dan kali ini Ten sudah mendapatkan turtle-nya. Yang pertama untuk Siren Esports, dan kali ini kalau kita lihat sudah ada Dilan yang saling berhadapan dengan Invis. Udah mulai sakit damage-nya masuk ke arah Invis. Jauhead harus mundur. Iya tadi Ai berhasil men-stun seorang Jauhead dan dia harus boleh banget coba dipaksa keadaannya setengah darah. Apakah mereka masih bertahan? Di sisi lain lapu-lapu berhasil dengan suara Benedetta dari seorang Dilan yang bukan Milea. Iya, Dilan yang mencari Milea tapi tidak pernah sampai kalau di Lane of Down. Karena tidak ada Milea di Lane of Down. Bukan sembarang betul. Hari yang over menunjukkan seorang Rupture, belum ada implosion. Langsung ada satu buah flame shot. Rupture-nya Wan hasil coba dipasang oleh seorang Invis, tapi ternyata ada air liur di sana, dilempar begitu saja ke arah yang salah. Masih coba dipasang, masih ada flicker, masih bertahan, sedangkan Howie harus mundur. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang merugi. Kenapa dia mau recall di situ? Bahaya sekali recall-recallnya. Kali ini Howie sudah masih bisa mundur. Rhea langsung meng-cutting minion di arah top lane sana. Tentunya ini akan membawa minion dari Siren lebih mudah untuk mengajar turret di atas. Sudah ku bilang kan, ini benar-benar berat banget untuk seorang Howie. Karena apa? Ketika dia ngelepasin lane-nya, kemungkinan besar ternyata dia terkena satu buah lele. Howie ke arah belakang, eksekutif terus dia harus tumpah, kali ini gak bisa bernapas lagi. Sudah bisa dipastikan, udah ada execute, udah ada naga, J-nya udah pakai traceless, gak mungkin bisa selamat kecuali ada ejector dari Invis di sana. Iya, tadi ejector bisa terkonek ke arah 2 orang, tapi sayang memang udah gak ada damage tambahan ya Oji. Udah gak ada damage tambahan, tapi ingat ada Ten di sana, ada yang overturn, udah dikeluarin tapi masih bisa dihindari dari seorang Howie. Permainan yang luar biasa, tapi ternyata flame shot dengan kali 3 yang gak berhasil mendapatkan seorang air liur. Tipis banget, dan sementara itu air liur bisa dihilangkan Oji setelah Mountain Shocker dilakukan oleh seorang JW di situ. Menambah 1 poin kill untuk J di situ. Yes, pala bapak kau dan api berhasil mengembangkan seorang air liur kali ini. J coba untuk dapatkan turtle kembali, di cover oleh seorang Ten, dan harusnya kali ini didapatkan Retribution Israel, bukan Reti Warkop nih bosku. Reti Warkop tuh gimana ya Haji? Maksudnya nggak dapet gitu. Nggak dapet. Iya, Reti Warkop bilangnya. Kalau misalnya orang-orang streamer, player-player profesional bilangnya begitu. Oh gitu bilangnya. Dan kita lihat dari Hans sendiri sepertinya mau mengamankan purple buff-nya yang untuk menambah energi drink. Lihat lapu-lapu kedua Benedetta, lihat Benedettanya bingung kan, dicicil, di Brave Fighter, kelar bro. Kelar. Iya, dan di arah top lane ya kan, Iya, bonyok. lompat lagi, lompat. Cuma bisa clear aja, cuma jeleknya lapu-lapu ngejar Benedetta itu udah kayak bagaikan aku ngejar kamu. Gak ada ujungnya. Iya benar. Nggak dapet bro, bener gak bohong. Yes, Iya. tapi kalau jaga positioning memang kayak lapu-lapu besar banget ya. Jadi dia bisa pastinya buat ngusir mundur untuk Benedettanya. Tapi ya, satu pergerakan yang bagus dari Geekfam adalah mereka bisa melepaskan Kiminya untuk bisa farming terus. Karena Kiminya dari tadi belum join the fight, hanya dengan 4 pemain saja. 3 bahkan untuk Geekfamnya. Dan Siren, mereka harus tetap dengan tempo mereka yang sekarang. Dengan adanya Jowhead, dengan adanya Kagura untuk keep the pressure. Iya, ke arah dan dari ini Geekfam. seorang Rhea-nya sudah mulai dilakukan haras di situ. Tapi dari Geekfam sendiri lebih memilih untuk pukul mundur. Yes, bukan hanya itu aja, air liur dari tadi lelenya selalu kena, tapi menuju ke arah suara Rapture. Nice Dia one. malah ngambil suara Rapture, ini adalah kerugian yang cukup besar. Dia harus ngeluarin source yang cukup banyak untuk Rapture, itu gak wise banget. Iya. Di menit yang ke-6 kali dilihat, Howie-nya terlalu Lagi offside. double form. Apa yang terjadi, Howie? What are you doing brother? Terlalu offside, ini bakal bisa kartu kuning untuk seorang Howie Opung Wawa. Yes, nyaris sih tadi. Nyaris. Tapi ya untungnya bisa menyelamatkan Iya. diri juga kembali ya. Kalau kita tinggal menunggu dari Geekfam, mereka harus menunggu Hansnya. Menunggu Kimi untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu sebelum mereka bisa melakukan fight. Kalau dari Siren ya keep up aja. Mereka tinggal maju-maju kembali dengan adanya Jowhead, dengan adanya juga Kagura yang bisa menzone pemain-pemain untuk Geekfam Junior. Dan bahkan ya kalau kita lihat lapu-lapunya itu free. Bebas banget di bottom lane-nya. Tamusnya juga sama sebenarnya kalau mereka mau tetap untuk melakukan farming sprint itu masih bisa. Tapi Tartar kali ini udah dicolek oleh tim Geekfam lagi kali ini bakal di take over oleh tim Siren Esports. J, apakah berhasil mendapatkan? Yes, Iya, hampir saja pasti. maksimum charge
Hampir. Udah pakai kali 6 tapi ternyata nggak berhasil oleh seorang G. Masih ada retribution is real. Dan Iya. kali ini kalau kita lihat benar kata Mawa ya, kita tinggal menunggu bagaimana pergerakan Hans di situ dan sementara kalau kita lihat sudah mulai ada pergerakan dilakukan oleh kedua tim dan kali ini seorang Sakit Jauhead banget. udah mulai dipukulin habis aja sama Selenanya. Monten Soket juga dikeluarkan di situ, tentunya akan menambah damage. Oji, kenapa bisa seperti ini Oji? Ini karena lihat Ezernya mencoba untuk mundur, dikejar dading didangdung. Nah, Ezernya masih mencoba untuk bertahan menuju ke arah seorang Ted. Udah ada execute kah? No, execute kah berhasil menumbangkan seorang Kagura. Howie gak punya damage, ingat gak punya apa-apa lagi. Howie harus sakit. mundur. Burst damage yang besar dari seorang Kagura. Sudah aku bilang, hati-hati Howie. Itu burst damage dari Kagura bakal gede banget. Kagura dengan Magic Worship. Damage ya bakal ngeburst banget, apalagi dia udah punya Clock of Destiny menuju ke arah Lightning Sunshine. Iya, sudah ada Belt of Despair alias BOD yang diamankan oleh seorang Kimi juga ya Om Mawa ya. Ya, ada Arcane, Arcane BOD, Boots juga ada. bisa jadi ya dia bakal main hybrid juga ya karena kita tahu kan. Ya. Sedangkan buat dari Itachi lebih karena sama juga mirip-mirip bakal ke Endless, dan itu Endless. akan menjadi kayak damage-nya bakal besar banget ketika dia sudah mendapatkan Endless. Jujur gue jadi invest, gue bakal target Arliur kalau misalnya dia udah ngeliat dia sekali pakai flicker. Apapun yang terjadi bakal gue target asal-asalan. Bener gak bohong gue. Karena apa? Arliur ditangkap itu udah berantakan belakangnya. Iya, Kan yang iya. ngebuka Arliur tuh. Rapture jarang untuk inisiator kalau bisa gue bilang Pung ya. Ya dia lebih karena nempelin biar nggak ada yang dekat dengan Kimi. Kalau ada yang nempel Kimi dijauhkan baru semuanya. baru Betul, di betul. all out. Lihat deh, Rapture jarang dan semuanya itu bertaruh ke Arliur. Ya, kalau Iya, kena iya. kita maju. Yes. Kalau nggak kena ya udah. Ya udah tahan dulu. Tahan dulu. Dan kita lihat dari ini udah mulai ada pok sedikit antara Rupture dan juga Invis. Ada ubur-uburikan lele yang hampir terkonek ke arah Invis di situ. Nah, tapi kali ini Bapak Lord terhormat sudah muncul di arah top lane. Lihat para pemain dari tim Siren Esports, mereka udah melakukan setup. Sedangkan di arah bottom lane masih ada Tamus coba untuk eliminating terlebih dahulu. Udah dicoba dicolek, Lord sudah mulai bergerak. Tapi dari para pemain tim Siren sepertinya bakal coba untuk dapetin 1 poin dulu. Ya. Dia kayaknya harusnya dapat 1 poin karena kalau enggak ini bisa menjadi titik balik dari tim Geek Fam. Kenapa? Ya. Mereka maksa Lord. Di sana ada Kimi, free hit di arah belakang. Abis Benar. itu ada Yuzong yang bisa ngenabrak ke arah seorang J. Sedangkan J-nya nggak punya cover apa-apa. Ini emang mesti hati-hati terlebih dahulu. Kalau mau, menurut aku dia harus melakukan war terlebih dahulu sebenarnya. Atau power. Iya. Jadi at least kayak dari Gitnya ya, mereka cuma nunggu dulu. Iya. Mereka nunggu inisiasi dari Siren. Kalau sampai Sirennya salah step, satu salah langkah aja, mereka akan bisa kembali ke Oke, tapi di arah bottom lane, Dylan yang bakal coba dihajar. Para pemain dari tim Siren sepertinya sudah melihat udah ada rotasi dari tim Geek Fam ke arah bottom lane. Satu lele kena, ke arah seorang Invis, coba dihajar, Invis. diangkat flicker sudah dikeluarkan oleh seorang Invis untuk kali ini. Mengapa coba dipasang ke arah pelumpangnya. Jay, ditolong. panas, parahnya berarti mendapatkan 1 buah peluang dari seorang Han. Ternyata ada di arah belakang sana, tamu saya dikeluarin, tapi Ezer free, belum ada berapa yang dikeluarkan. Asya masih memilih untuk mundur, ini masih terlalu strong di arah tempat sana, gila. Eksekutif grip, Invis juga pun harus tumbang. Ezer gak bisa bekam dengan cukup baik, kali memilih untuk mundur para pemain dari Sentara Netspot. Jay-nya dipaksa dengan Benedetta, Dylan. baik Dylan objektif game, sedangkan Ezer satu versus everybody, gak punya Prevators lagi. Lihat, dan dia gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Bener banget, war yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Geek Fam, menambah poin killnya dan langsung aja melakukan poke ke arah Lord yang terhormat di situ. Tapi sepertinya karena darahnya masih pada tipis-tipis langsung memukul mundur terlebih dahulu sebelum nantinya akan melakukan inisiasi kembali. Sepertinya masih ada war kedua setelah ini, guys. Benar banget. Yes, itu yang dibutuhkan oleh Geek Fam tadi. Karena mereka tunggu terlebih dahulu dan memberikan counter attack yang memang sangat on point sekali dengan adanya Yuzong yang bisa menabrak langsung ke bagian belakang. Mereka juga punya Benedetta yang bisa mengejar pemain-pemain dari Siren yang sudah half HP. Tapi player mereka balik lagi masih ada Azir yang sangat strong sekali yang bisa menghandle 3-4 orang. Sayangnya mereka pas tamu saya masuk itu mereka nggak bantu semua. Betul. Iya. Terlalu lama bantunya. Kalau misalnya bantu semua itu mungkin bisa rata kalau menurut aku pribadi ya. Berkali Iya. kamu sih kali. Rianya masih coba dipasang di arah top lane. Benji sudah keluarkan Mountain Shocker, malah bapak kau dan api telah dikeluarkan oleh para pemain dari tim Siren Esports.
membuka vision para pemain dari tim Geekfam. Udah bakal coba didapatkan satu, bakal kemudian damage. Langsung ada Giga over ke arah belakang, tapi Howie-nya memilih fokus ke arah seorang Jay, mencoba terisudah dari seorang Howie. Gak bisa berbuat banyak, yang sakit Israel. Bersama satu, situkan 1 untuk 1. Nai on Nai versus seorang Dylan. Dylan masih mencoba untuk mendapatkan seorang Bilea dari bottom lane sama, tapi Azer, oh my god, datang tiba-tiba merubah segalanya menjadi lebih indah dari seorang Azer. Bener banget, Azure datang tepat waktu Lord sini. untuk mengalahkan seorang Benedetta di situ, dan Lord masih terbuka lebar banget. Sementara itu kalau kita lihat Dia dua melawan dua sih. Dia sebenarnya. nggak bakal Lord. Dia bentar lagi Lord. Tadi tuh nggak bakal langsung nggak punya retribution. Iya. Nah sekarang Pasti baru goal bisa. down. Yes. Dan bahkan respect dari seorang UCC, dia bikin tough boot, dia bikin juga ada di sana Athena Athena Shield. Shield. Athena. Respect untuk seorang Kimi dan juga seorang Selena. Selena. Benar banget Oji, dan kalau kita lihat emang Kiminya mainnya cukup safe banget ya. Dari point kill yang didapatkan 303 benar-benar safety banget mainnya. Dimana dia belum terpick off sama sekali. Ini bahaya banget sih untuk seorang Yusun sini juga nanti di late game. Yes, tapi lihat Invis bakal coba dipasang. Satu lele udah kena lempar ejector karena bakal Giga overturn. Howie gak bisa berbuat banyak. Langsung memilih untuk mundur. Lihat pasifnya udah keluar. Ingat, Howie udah gak punya pasif dari sayap itu sendiri. Tapi Ten bakal coba dipaksakan. Satu hit terakhir karena seorang Invis. Invis untuk mundur. Howie, Nani tidak juga berhasil. Langsung ada Brave Fighter. Nani dan lihat di situ. Satu kali hantaman ke arah pala dari seorang Brave Fighter. Seorang lapu-lapu. Itu bukan satu poin. Brave Fighter-nya sekaratul maut. Masih coba dikejar. Ria masih mau lebih. Avengers sudah dikeluarkan. Dan ternyata 1 versus 4. Agak kuat kali ini dari seorang Tamusnya. Mencoba bertahan. Tamus tekot di bumi. Hasilnya 7. Winter Thatcher hanya mendelay. Bye-bye sayangku. Harus hilang. Shutdown didapatkan oleh seorang JJ. Dan bahkan Dylan yang bukan Milea dilempar. Ternyata masih bisa ada Ai yang menghindari ejector dari seorang. Jauh-jauh. Tipis banget orang Dylan ya, di situ masih bisa selamat, tapi memang harus mengambil arah Lord Omawa. Iya, dan ya balik lagi tadi kayak Howie langsung masuk ke bagian tengah tadi mengejar, dan itu membuat kayak pemain lain dari Geekfam, oke kita harus ngikutin dia, kita harus mengcover. Dan ketika dia ke-pick pemain-pemain dari Siren yang lain, oke kita noleh ke belakang, kita berusaha untuk mendapatkan core kalian dari Kimi. Ya. Ya memang sih aku pengen lihat yang beli NOD dari si siapa, dari siapa, kalau nggak salah tadi Selena aja ya. Selena NOD-nya ya, karena tabusnya itu 1 lawan 4. Ya. Itu dia bisa strong lama banget di depan, itu pasti karena dia punya regen right yang cukup besar. Tapi Invis gak boleh ter-takedown kali ini. Lihat Ten udah terkena damage cukup banyak dari seorang Benedetta. Coba dipasang dan Retribution Israel berhasil mendapatkan 1 buah blue buff lagi dan lagi. Bapak lo terhormat, tapi ternyata ada ikan paus harus lewat kali ini Opung Wawa. Alright, ternyata dibalikan keadaannya. Oh tidak, masih aman. Masih aman, kirain udah dibalikin keadaannya. Hampir. Nggak aman sekali, tapi kali ini lihat dari seorang Hans sudah gak punya energi lagi. Cuma hanya bisa untuk spray down saja di arah mid lane. Sedangkan para pemain dari tim Siren Esports mencoba untuk mendapatkan 1 turret di arah top lane. Iya. Dan kalau kita lihat Dino sudah melakukan defensive dulu terlebih dahulu di bottom lane, dan seorang Yusun bisa mendapatkan 1 turret. Yes, benar banget. 1 turret sudah diamankan. Pada kali ini para pemain dari tim Geekfam Junior, mereka setidaknya berhasil mendapatkan defense atau nafas segar. Dengan Lord yang sudah ke-enhance, mereka masih bisa bertahan di arah menit yang ke-15. Benar banget. Di menit 15 ini kalau kita lihat dari segi networknya udah lumayan jauh ya dari Siren ya. Walaupun dari segi killnya masih diamankan oleh Geek. Sama mirip-mirip sama kejadiannya di match pertama tadi, Oji. Benar banget. Tapi lihat Sirennya, mereka harusnya coba lebih laning di arah top lane, mid dan bottomnya itu benar-benar dikontrol. Kalau bisa jangan sampai ada yang mendekati ke arah sungai sekalipun. Biar kalau misalnya just in case mereka kalah di team fight berikutnya, masih ada minion-minion yang bisa ngedorong, atau setidaknya minion dari Geekfam itu nggak ada yang bisa masuk ke arah pertahanan dari Siren Esports. Iya, jadi benar-benar formasi penyerangan total ya dari Siren Esports ya. Ya benar-benar dihajar lah, tapi ternyata blue buff-nya bakal coba dipaksa. Counter Chakra dikeluarkan, tapi Retribution. History lagi-lagi dari seorang J berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Hans yang Z-nya 3, Hans pakai jet. Iya, Z-nya 3 kayak orang tidur sebenarnya. Iya benar, Z ya. Iya. Gimana Opung? Bukan set punyanya Benedetta. Set. Wah, memang korupsi umur dia. Oke, let's see itemnya ya. NOD di Selena aja. Oke, pantesan ya tadi si Tamusnya udah bagus banget ya di top lane-nya.
Karena mungkin tadi miss juga dari arrow-nya nggak kena ke Tamus, jadi bisa dua. Lihat di sini Tamusnya sangat sustain untuk bisa berhadapan dengan siapapun juga selama gak ada Deadly Blade yang dipegang oleh hero lain dari Geek Fam. Benar banget. Dan Acer di arah top lane pun Howie harusnya bonyok lawan seorang Lapu-Lapu. Lapu-Lapu itu adalah hero yang kuat banget di arah offlaner untuk saat ini ya. Iya, iya. Kalau Aku setuju sih. kalau masih dengan posisi seperti ini, Lapu-Lapu tuh kuat banget. Ini memang ya range-nya doang minusnya. Itu doang satu. Kalau dia bisa ngejangkau, bisa sih ngejangkau kalau pasifnya nyala. Iya, kalau pasif menyala. Terbang dia. Acut. Gitu. Ketika bar merahnya full ya, Yes. lagi merah. Benar. Tapi Iya. kalau aku lihat Lapu-Lapu juga selain dia kuat karena darahnya yang tebal, aku lihat juga karena absorbnya itu loh. Absorbnya dari pasifnya. Kalau aku enggak, aku life steal-nya. Hasilnya. Life steal-nya itu kalau udah pakai bloodlust sayap udah kelar. Udah kelar banget apalagi kalau misalnya mau pakai brute force. Dia pas ngayunnya kan ngebut ceng bar itu bakal habis banget. Kenapa ya aku lihat dari tadi itu ceruk mulu. Apakah ada dada pribadi? Tapi menuju ini dia udah ada yang overturn belum mention dikeluarkan oleh Cycle Shaman tapi belum ada satu buah implosion karena belakang berhasil dapatkan C-nya. Wombo combo coba dengan Dila dan baik sekali dari seorang Rapture. Wombo combo combro implosionnya cukup baik. Lihat seorang diri satu fans saya pribadi memilih untuk mundur. Lihat kejar naga dading tidak deng dan top lane-nya berhasil didapatkan oleh Azar. Lagi-lagi Azar save the day ketika Jay tumbang di arah bottom lane. Azar memberikan satu buah tangan atau hadiah terhadap seorang Jay ini. Biar kau nggak sedih kalau tumbang. Aku kasih ini di turret. Ini dia, aku transfer kamu gold yang mahal ini. Gila, udah bukan gold saja yang ditransfer tapi ternyata juga minion supernya yang dikasih kado untuk seorang Jay. Benar banget. Dan kita lihat Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Lord yang terhormat kalau kata Oji. Yes, Papa Lord yang terhormat tapi belum menit ke-19, belum di-enhance lagi untuk atribut yang lebih keras lagi harusnya. Ya. Sebentar lagi di sisi arah bottom mereka fokus banget dari Siren. Siren gak peduli apapun yang terjadi, mereka setidaknya bakal coba fokus ke arah laningnya. Meanwhile di sisi lain top lane-nya diamankan dengan Kimi cukup cepat. Ingat ini bisa di epic comeback. Kenapa? Karena kalau misalnya Kiminya bebas seperti ini, dia dapat kemenangan, dapetin Lord. Objektifnya bakal gampang banget teman-teman. Iya, dan masih di zone out juga dan Rhea lihat langsung open juga Inferno-nya dia untuk bisa mendapatkan atau memberikan push ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Junior. Tapi lihat langsung ditumbangin saja kali ini Kimi jadi ketok palanya. Winter rencananya bisa mendelay dan Howie yang ditumbangin di arah top lane. 1 vs 3, gak bisa bertanding cukup banyak. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Ini bencana untuk tim Geek Fam Junior. Benar banget, ada Dylan yang walaupun mencoba untuk melakukan split push ke arah mid lane, tapi sepertinya nggak mau ngambil resiko ke arah Lord ya, karena Lord juga pasti diamankan oleh Siren tanpa adanya kontes sedikit pun dari Geek Fam. Bisa sebenarnya kalau Dylan mau ganggu, tapi riskan banget. Tapi kalau dia bisa ganggu, dia bisa cuan banget dapetin J. Iya, bisa. Dan bisa di reset Lordnya kalau dia benar-benar bisa ngindarin semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Siren Esports. Ya. Ezer niat banget Opung Wawa, dia pakai Brave Fighters untuk dapetin blue buff-nya. Yes, kalau aku lihat ya fight yang di atas ini ya, ini nggak ada yang bisa ngestopin Tamusnya lagi. Balik lagi NOD yang dipegang oleh Selina. Yang ya dimana Tamusnya bebas banget, gak ada potongan HP regen-nya ketika dia gain life. Dengan Inferno itu berarti bahwa lawan-lawannya udah oke lah, gue pasrah, lu bakal nge-regen terus-terusan, sedangkan live-nya kita ini langsung turun terus-terusan dengan cepat juga. Aku juga notice dari Tamusnya dengan Emblem Vengeance-nya, terutama dia sudah mendapatkan Immortal, Om Wawa. Ini tentunya bakal makin ngerepotin. Yes, tapi ada dua arah yang berbeda di arah bottom dan juga di arah top lane. Bakal fokus karena ini bitter dulu di arah bottom lane. Karena masih ada super minion di arah mid lane juga yang bakal dikawal oleh para pemain dari tim Siren Esports. Oh, itu lihat banget. bakal coba dilempar ke arah belakang ejectornya. Dan ini Invis gak bisa lagi lempar ke arah Rapture sih. Rapture-nya malah yang seneng ketika dilempar sama Invis. Karena dia bisa mengarahkan flickernya ke arah seorang J. Di arah top lane bakal coba dipasang ke arah Dylan. Unstoppable Force telah dikeluarkan. Ejectornya belum ada. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Dylan. Gak mau terlalu terburu-buru. Di arah mid lane para pemain dari tim Siren Esports sudah coba untuk dapetin satu buah turret. Tapi masih bisa di-defend. Benar banget, Lordnya juga keburu meninggoy duluan di tengah-tengah pertarungan dan harus meriset ulang kembali strategi yang dilakukan oleh Siren Esports untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi meanwhile Geek juga harus bisa melakukan counter attack yang baik. Who knows bakal ada epic comeback yang terjadi nanti Oji. Bisa banget sejujurnya bisa banget di late game kali ini epic comeback. Ingat tuh Rapture-nya lagi menjadi pilihan.
berkali-kali. Ada dendam kesumat. Dendam ke semua tapi bakal coba dipaksa ke arah belakang. Ada Ezer dengan Brave Fighters yang memilih ke arah belakang. Langsung ada Hoi mencoba untuk mengcover para pemain dari tim Kick Fam. Jodia Reina memilih untuk mundur dan Ezer kayaknya Brave Fighters hanya untuk mundur. Dia nggak mau terlalu lebih banyak lagi. Nggak mau kesalahan yang kedua dilakukan kembali. Ingat ini udah di menit yang ke-21. Ini late game sekali. Siapapun yang tumbang, satu orang saja yang tumbang bakal rugi bandar. Benar, ini adalah time to shine untuk seorang Yisun Shin dan juga Kimi. Karena di late game, dua marksman ini adalah penentu kemenangan, adalah harapan bangsa yang paling agung. Tentunya seperti itu. Bukan hanya itu aja. Mereka dari Geek Fam pun untungnya masih ada Kimi. Di poke damage ya walaupun dari jauh ya nggak terlalu impact tapi damage-nya cukup cukup kenceng lah, deres lah. Tadi lihat tuh, sekali maksimum charge, Far West Ya. buat Kagura. Nah kan. Jadi buat yang match-matchnya harus berhati-hati juga. Nah ini langsung Dilannya bakal coba di eject shot tapi ternyata masih bisa dihindari. And Masih bisa kabur. lagi-lagi dimontek oleh seorang Dilan. Tapi lagi di arah belakang ada Rapture-nya mencoba untuk meng-cover para pemain dari tim Geek Fam. Lempar ke arah Dilan akhirnya mencoba dipaksakan. Anaya for Nanai. Permainan luar biasa. Permainan yang luar biasa lagi-lagi ditunjukkan Reya-nya di arah belakang. Gak punya apa-apa lagi. Masih bisa bertahan mortality. Reya sudah pecah. Brave Fighter ke arah belakang. Lihat, gak ada cover. Lihat di sini Hazardnya seorang diri melawan 4 orang. Sedangkan para pemain dari tim Siren meninggalkan begitu saja. Tapi setebal-tebalnya seorang Hazard pun bisa tumbang. Jadi dia harus menunggu 40 detik sampai Bapak Lord yang muncul. Benar banget. Semuanya udah keluar di situ dan kalau kita lihat Jauhead, Kagura dan juga Yisun Shin yang masih bisa kabur. Terutama Yisun Shin sebagai core dari Siren harus bisa selamatkan terlebih dahulu. Walaupun ada Ezer dan juga Reya yang tadi bisa terculik oleh tim Geek Fam. Apa yang dilakukan dari Reya dan juga Ezer? Mereka terlalu birahi di arah top lane Bapak. Yes, lebih karena kayak mereka sudah overextend. Mereka ingin melakukan end terhadap permainan secepat mungkin, tapi ternyata bisa di press juga dan Kiminya nggak tersenggol sama sekali. Ingat. Mereka pengen tangkap Kimi seharusnya. Ingat objektif yang dikeluarkan. Oh my Sudah ku bilang bisa ada comeback Kimi. Ini bakal cepet banget untuk melakukan objektif gaming. Benar. Dan lihat, itu udah ada 3 orang doang. Invis telah keluar, tapi kali ini menuju ke arah seorang Han. Masih coba untuk membuka vision saja. Invis gak boleh lempar Rapture lagi. Udah dari ya di garis depan sana. Invis mencoba untuk memaksakan, membuka position ke arah seorang Han. Hasil dituju, mau coba dilempar, display ke arah belakang. Lordnya harusnya ke reset. Karena kalau gak di reset ini bakal menjadi bencana. Invis berhasil melakukan reset. Di sana ada seorang Azar dengan Asa membawa konsen, tapi ternyata oh my god, influence yang baik berhasil mendapatkan J. Selanjutnya sistem selalu hilang. Langsung coba dipaksa dengan adanya satu buah spray dari seorang Kimi. Meanwhile di arah top lane, Jawet mencoba untuk melakukan distraction terhadap para pemain dari tim Geek Fam Junior dan di arah bottom lane. Naik dan juga Final Blow yang berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Benar banget, Geek Fam langsung aja melakukan penyerangan ke arah mid lane-nya. Dengan adanya seorang Kimi, kita tahu cepat banget untuk menghancurkan base. Dan kali ini Hans menjadi penyelamat bagi Geek Fam. Sudah ku bilang, ini bisa banget comeback untuk para pemain dari tim Geek Fam Junior. Kenapa? Karena aku lihat Invis berkali-kali ngincer ke arah seorang Rapture. Apa yang dia lakukan? Karena Rapture bakal lebih senang dengan adanya implosion-nya. Aku rasa sih karena